is in Maslaviani. I'm from class 341 regular set. I want to present here, and I take from meeting one. Here is the presentation that I will deliver. Request, permission, and offer. Untuk itu pertama-tama saya akan jelaskan tentang kalimat request, permission, and offer. Nah, beberapa contoh dari ungkapan yang dipelajari dalam bahasa Inggris. Ungkapan-ungkapan tersebut tidak hanya memiliki ciri khusus berupa sebuah kata atau frasa, namun dimiliki struktur kalimat tersendiri. Agar lebih memahami tentang penggunaannya, berikut adalah penjelasan singkat tentang ungkapan request, permission, and offer berserta contoh kalimatnya. Nah, yang A, ungkapan request. Yang pertama, yang number one, sebuah ungkapan request digunakan ketika meminta seorang untuk melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya, Jenny, will you bring those books for me? Jenny, maukah kamu membawakan buku-buku tersebut untukku? And number two, dalam membuat ungkapan request, kita dapat menggunakan kata kerja modal yaitu can, call, will, and would. Nah, contohnya itu yang pertama, can you hang I out the wall please? Dapatkah kamu menggantungnya di dinding? Nah, untuk kalimat keduanya, could I have my glasses please? Dapatkah saya dapat mengambil kacamata saya kembali? Nah, untuk kalimat ketiganya, will you pass me my glass? Maukah kamu mengambilkan kacamata saya? Nah, untuk kalimat berikutnya, will you mean writing the letter for me? Maukah kamu menuliskan suratnya untuk saya? Nah, berarti dalam percakapan bahasa Inggris yang formal, kita dapat menggunakan frasa seperti do you want to atau would you like to dalam menggunakan ungkapan. Contoh kalimatnya, example 1, A, do you want me to talk that book? Apakah kamu mau saya ambilkan buku tersebut? Nah, si B menjawab, yes, okay, ya baiklah. Example 2, dengan menambahkan kata just untuk membicarakan dalam bahasa Inggris. Example kalimatnya, will you like to just close the door for me? Maukah kamu menutup pintunya untuk saya? Number 4, terkadang kita juga dapat menggunakan kata can atau call I have yang bermakna can you get it for me? Dapatkah kamu mengambilkannya untuk saya? Contoh kalimatnya, can I have my skate case? Meeting, can you get me skate case for me? Dapatkah saya mendapatkan koper saya? Artinya, dapatkah kamu mengambilkan koper tersebut untuk saya? 5. Ungkapan request ini umumnya akan lebih panjang dalam situasi yang lebih formal, atau jika terdapat kemungkinan bahwa kita akan mendapatkan respon yang negatif. Bandingkanlah dua kalimat berikut ini. Kalimat number 1, can you take that about book for me? Untuk informalnya, likely to get a positive response. Dapatkah kamu mengambilkan buku tersebut untuk saya? Sedangkan situasi tidak formal dan kemungkinan akan mendapatkan respon positif. Dan untuk kalimat keduanya, I know this is my big favor, but I am wondering if you could lend me some money. More formal, less likely to get a positive answer. Saya tahu ini adalah permintaan besar saya, namun saya ingin tahu apakah kamu dapat meminjamkan saya. Situasi lebih formalnya dalam kemungkinan terkecil untuk mendapatkan respon positif. 5. Yang keenam itu, berikut ini adalah contoh ungkapan lain dalam membuat ungkapan request yang lebih panjang dan sopan. Example, would you be possible to go out with tonight? Apakah mungkin untuk pergi keluar denganmu malam ini? Do you think
you would help me? Apakah menurutmu kamu dapat membantuku? Yang ketujuh itu respon untuk mengungkapkan request. Yang positive respon. Ada beberapa ungkapan untuk menunjukkan respon positif. Yes, of course, sure, yeah, okay, no problem. And yang B, negative responses. Jika kamu tidak dapat melakukan suatu hal, kamu harus mengucapkan ungkapan permintaan maaf. I am sorry, I am very sorry, dan sebagainya. Dan memberikan sebuah contoh alasan. Example A, can you help me with my final school project? Dapatkah kamu menjemput saya di stasiun? B, oh, I'm sorry, but I can't. I have already promised to help Dina. Saya minta maaf, saya tidak bisa. Saya sudah berjanji untuk membantu Dina. Nah, untuk yang berikutnya penjelasan tentang ungkapan permission and over. Yang A, asking for a giving permission. Kita dapat menggunakan kata I can, call, why, I untuk menanyakan jika kita suatu hal boleh dilakukan. Contoh kalimatnya can call, may I buy that theirs? Dapatkah saya membeli gaun tersebut? Well, alright, since you will have a party, baiklah, karena kamu akan datang ke sebuah pesta. And two, kita juga dapat menggunakan ungkapan lain yang lebih formal. Contoh kalimatnya, example 1, will you mean if, will it be alright if I went out tonight? Apakah boleh atau diperbolehkankah jika saya pergi keluar malam ini? It is alright if I, do you mean if I visit Dubai? Apakah boleh jika saya berkunjung ke Dubai? Yang ketiga, kata can dapat digunakan untuk memberikan izin. Example, you can use my phone every time. Kamu dapat menggunakan telepon saya setiap saat. Yang B itu offer. Kita dapat menggunakan ungkapan di bawah ini untuk memberikan tawaran kepada seseorang. Can I help you? Dapatkah saya membantumu? I will post translator for you. Saya akan mengirimkan surat tersebut untukmu. So, I take you to your station. Maukah kamu agar saya mengantarmu ke stasiun? Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.